Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Bapak Dani Mairawan dan juga Ibu Sri Rahayu selaku dosen mata kuliah Kajian Teknologi dan Vokasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonia Fatmawati dengan NIM 2303455. Di sini saya akan mempresentasikan materi kajian teknologi dan vokasi tentang manusia. Langsung saja, apa sih manusia itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia itu diartikan sebagai makhluk yang berakal, berbudi atau mampu menguasai makhluk lain. Nah, pembahasan secara lebih rincinya yaitu pengertian manusia secara lebih jelasnya, kemudian ada kebutuhan manusia, kemudian sistem dan nilai dan juga teknologi. Pembahasan yang pertama adalah manusia. Nah, manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi potensi akal dan budi, nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Nah, manusia ini sendiri akan menjalani 5 proses kehidupan, yakni proses pada masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia atau lansia. Nah, manusia ini adalah spesies primata yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas di dunia ini. Dan manusia ini termasuk makhluk yang sangat sosial dan cenderung hidup dalam struktur sosial yang kompleks. Manusia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Manusia juga memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas keputusannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu macam-macam kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia atau keinginan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya. Sedangkan kebutuhan manusia sendiri itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu kebutuhan manusia menurut intensitasnya, kemudian kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya, kemudian kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, lanjut kebutuhan manusia berdasarkan subjek, dan kebutuhan manusia menurut sosiobudaya. Nah, yang pertama kebutuhan manusia menurut intensitasnya, yang pertama itu adalah kebutuhan mutlak. Nah, kebutuhan mutlak ini adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, individu tidak dapat bertahan hidup. Contohnya adalah kebutuhan makan dan minum. Kemudian yang kedua ada kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang sangat penting dan memengaruhi kesehatan dan juga kehidupan manusia. Yang ketiga itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini membantu manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, tentunya seperti kebutuhan pakaian, alat transportasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan ini adalah yang dapat membantu manusia dalam meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan. Lanjut, kebutuhan yang kedua adalah berdasarkan waktu keperluannya. Yang pertama ada kebutuhan mendesak. Nah, kebutuhan mendesak ini merupakan kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Nah, kebutuhan ini sewaktu-waktu muncul bersifat genting atau darurat. Kemudian ada kebutuhan sekarang. Hampir sama dengan kebutuhan yang mendesak, hanya berbeda akibatnya. Kebutuhan sekarang ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini, tidak dapat ditunda. Contohnya berobat ke dokter. Kemudian ketiga itu ada kebutuhan manusia berdasarkan sifat. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan ini merupakan yang paling toleran, karena kebutuhan ini dapat dipenuhi pada waktu yang lain. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani.
Yang berhubungan dengan jasmani pastinya berhubungan dengan raga atau tubuh. Contohnya itu seperti olahraga, istirahat, kemudian berpakaian, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan ini tuh kayak kebutuhan yang diperlukan oleh batin dan jiwa. Pengaruh jika kebutuhan ini dipenuhi adalah manusia mendapat kebahagiaan tentunya. Kemudian lanjut ke pembahasan 4, kebutuhan manusia berdasarkan subjek. Yang pertama itu kebutuhan individu. Sudah jelas dari judulnya juga, kebutuhan ini tuh merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh individu masing-masing. Sebagai contoh, lanjut kebutuhan yang kedua ada kebutuhan kolektif. Nah, kebutuhan kolektif ini eh, kebutuhan yang pemanfaatannya tuh untuk kepentingan orang lain. Contohnya tuh kayak pembangunan jembatan, waduk, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada kebutuhan menurut sosial budaya. Yang pertama ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini muncul karena kedudukan individu eh, dalam masyarakat sehingga mampu menyelenggarakan berbagai upaya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan ini tuh merupakan kebutuhan yang sangat berkaitan dengan rohani atau kondisi dari seseorang. Contohnya, kebutuhan akan kebebasan dan rasa aman. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu ada sistem dan nilai. Pastinya nilai di sini tuh merupakan keyakinan dalam menentukan suatu pilihan untuk menjadi hidup seseorang menjadi lebih baik dengan menerapkan aturan-aturan atau norma yang berlaku pada suatu daerah. Sistem nilai ini tuh dapat berubah dari waktu ke waktu, terutama disebabkan oleh beberapa faktor, misalkan faktor teknologi, agama, bahkan budaya. Nah, perubahan ini mempengaruhi sistem nilai yang dianggap baik dan buruk oleh individu atau kelompok masyarakat. Kemudian pembahasan yang terakhir itu tentang teknologi. Nah, teknologi ini intinya itu adalah alat-alat yang diciptakan oleh manusia yang tentunya ini teknologi pasti untuk bisa memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sayangnya pada kenyataan saat ini teknologi itu tidak hanya memiliki fungsi seperti demikian, namun teknologi sekarang ini tuh menjelma menjadi bagian hidup dan gaya hidup dari setiap manusia itu sendiri. Banyak fungsi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misal, kita tahu bahwa teknologi pada saat ini bisa memudahkan kita sebagai manusia dalam berkomunikasi. Seolah-olah jarak manusia yang satu dengan yang lain tuh terasa lebih dekat karena adanya teknologi komunikasi ini. Intinya teknologi ini tuh tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Manusia selamanya akan tetap membutuhkan teknologi dalam memudahkan aktivitasnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya dan juga kepada Bapak Dani Irawan dan juga Ibu Sri Rahayu. Maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.